Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Okay, first of all, let's say thanks to our God Allah who has giving us mercies and blessings so we are can gather in this class without any troubles and any obstacles. And secondly, may salawat and salam we always give to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has bring to darkness era into bright light era, namely the Islam religion. Okay, in this time I will explain or become the teacher for tell you all about Al-Quran. Oke, jadi langsung saja. Nah, yang pertama, apa itu Al-Quran? Jadi Al-Quran itu ya kitab yang berbahasa Arab. Terus Quran juga ditulis, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang menurut kepercayaan umat muslim diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, jadi Al-Quran itu ya kitabnya orang Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, next. Apa sih keutamaannya baca Al-Quran itu? Ya, jadi membaca Al-Quran itu bisa memperambah pahala kita. Jadi misalnya kita membaca salah satu huruf Al-Quran, kita bisa memperoleh 10 kelipatan, 10 kebaikan ya, 10 pahala. Terus Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dipat gandakannya menjadi 10 ya. Jadi utamaan membaca Al-Quran itu ya itu setiap satu huruf yang kita baca bisa mendapatkan 10 pahala. Lanjut. Terus apa mukjizat Al-Quran? Jadi mukjizat Al-Quran adalah itu ya, dalilnya Al-Quran berisi ramalan-ramalan yang kemudian terbukti kebenarannya. Misalnya kemenangan Romawi atas Persia yang diramalkan dalam surat Ar-Rum. Dalilnya, dan orang-orang Romawi itu telah dikalahkan di negeri dekat, dan mereka sesudah kekalahan mereka itu akan menang. Surat Ar-Rum ayat 2-3. Nah, itu dalilnya salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizatnya berisi tentang kisah-kisah atau ramalan-ramalan yang pasti akan terjadi seperti hari kiamat, tapi belum terjadi. Oke, ya lanjut. Apa manfaat membaca Al-Quran? Ya, jadi langsung lagi. Jadi manfaat pertama membaca Al-Quran, ketenangan dan kedamaian. Jadi di saat kita baca Al-Quran itu kita bisa dapat ketenangan ya. Terus ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kesabaran, kebijaksanaan, dan pengampunan dapat membantu menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan ya. Jadi di saat kita membaca Al-Quran itu salah satu manfaatnya bisa membuat hati kita tenang. Jadi kalian kalau lagi marah apa lagi galau, mending baca Quran ya. Ya, siap. Terus lanjut lagi. Nah, manfaat kedua, kebahagiaan. Jadi Al-Quran diturunkan untuk memisahkan antara yang hak dan batil, kebaikan dan kejahatan, serta petunjuk dan kesehatan. Jadi kalian saat baca Al-Quran itu bisa merasakan yang namanya bahagia. Oke. Nah, terus masa kalah sama Spiderman aja bisa baca Quran, masa kalian nggak baca Quran ya. Next ya. Terus manfaat yang ketiga, syafaat di hari kiamat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita bisa dapat syafaat ya di hari kiamat, atau ya perlindungan gitu dari kiamat besok. Nah, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Nah, seperti itu. Oke. Next. Ya, manfaat yang
4 ya. Jadi manusia yang berkualitas ya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran tuh ya kayak tinggi banget gitu. Oke, membaca Al-Quran dapat menjadikan seorang sebagai manusia yang berkualitas ya. Keren kalian baca Quran kayak Spiderman. Oke, lanjut. Terus yang kelima, manfaat membaca Al-Quran: menyembuhkan penyakit hati. Membaca Al-Quran dengan ikhlas dapat menyembuhkan penyakit hati seperti iri, dengki, dendam, dan senang membicarakan keburukan orang lain atau gibah. Nah, jadi membaca Al-Quran itu ya bisa menyembuhkan penyakit hati, yaitu seperti gibah atau iri atau dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya definisi Al-Quran. Oke, definisi Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi intinya Al-Quran itu adalah salah satu kitabnya umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk petunjuk bagi orang-orang Muslim ya. Lanjut, dalil Al-Quran ya. Jadi dalilnya dalikal kita la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Itu artinya kalian bisa cari tahu sendiri di Al-Quran atau di Google biar. Terus nah, any question, ada pertanyaan? Buat no. Apa Cen? Jadi ya, Al-Quran itu ada berapa juz? 30. Oke. Ya, 30 juz. Nah, Don. Ya, apalagi? Mas Arka sudah sampai juz berapa? Masya Allah. Jangan ditanya. Udah sampai 1,5 baru juz 30. Apin? Ramalannya Mas Arka sama Spiderman lebih bisa. Spiderman kayak. Terus ayo Beblek apa? Arsakel? Satu Al-Quran berapa surat? 114 surat, insya Allah kalau benar. Apa dul? Oke. Oh ya, saya akan berikan pertanyaan kepada Mas Apan. Apan, di Al-Quran ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Ya, ada berapa ayat dalam Al-Quran? Bucin, berapa? Total ayat dalam Al-Quran. 6.234. Salah ya, nggak tahu ya. Terus ya, pertanyaan kedua. Oh, Apit, ada berapa huruf dalam Al-Quran? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Terus berapa? 1.010.000. Ya, terus ya, Abdul, bisa baca Quran? Sebutin salah satu ayat Al-Quran aja. Ayat surat. Ayat aja, serawis. Ayat 1 Al-Baqarah. Ya, gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Oke ya. Thank you. Okay, maybe that's all for me. Thank you for your nice attention, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.